Warga dan pengguna jalan panik saat kobaran api membakar sebuah mobil minibus di Jalan Sultan Agung Way, Halim, Bandar Lampung. Api yang berasal dari mesin mobil membesar dengan cepat. 9 penumpang berhasil menyelamatkan diri keluar dari dalam mobil. Api berhasil dipadamkan setelah 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Mobil terbakar saat satu keluarga ini dalam perjalanan pulang liburan tahun baru dari kawasan wisata waterpark di Karanganyar, Jati Agung, Lampung Selatan. Langsung spontan dia, asap dari kabel depan kayaknya, langsung berhenti dadakan lah, nggak bisa diselamatin, buka kap nyampe tangannya. Mobil terbakar diduga mesinnya terlalu panas. Dari kejadian ini pengendara diingatkan untuk memeriksa kendaraan sebelum melakukan perjalanan jauh. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Warga berhamburan keluar rumah saat gempa susulan mengguncang wilayah Sumedang, Jawa Barat, Senin malam pukul 20:46. Sejumlah bangunan roboh diguncang gempa berkekuatan 4,5 magnitudo tersebut. Sementara itu, puluhan keluarga pasien di RSUD Sumedang berhamburan keluar ruangan, panik karena merasakan getaran gempa yang cukup kuat. Dibantu petugas, mereka membawa pasien keluar ruangan menuju tenda pengungsian di Jalan Raya Prabu Gesan Ulun. Ya tadi pas sore disuruh masuk lagi katanya udah aman. Kalau kejadian lagi jadi disuruh ke bawah lagi. Tadi di lantai berapa? Lantai 6. Getaran gempanya gimana? Agak besar tapi lebih besar kemarin. Catatan BPBD Sumedang, gempa susulan tersebut dirasakan di sejumlah kecamatan, yakni Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Cimalaka, Tanjung Sari, hingga Kecamatan Tanjung Medar. Posisi di kekuatan 4,5 magnitudo dengan kedalaman 10 km. Ya, dengan koordinat sama dengan yang sudah terjadi. Hingga pukul 10 malam lewat, sejumlah pasien dan keluarga yang menunggu pasien memilih berada di tenda darurat karena khawatir gempa susulan kembali terjadi. Sebelumnya pada hari Minggu, wilayah Sumedang diguncang gempa bermagnitudo 4,8. Titik gempa berada di kedalaman 5 km. Getaran gempa terasa kuat membuat sejumlah rumah rusak. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Hafea, iNews melaporkan. Libur tahun baru telah usai, sebagian warga telah masuk kantor dan kembali bersekolah. Lonjakan penumpang arus balik masih terjadi di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Namun penumpang yang akan melakukan keberangkatan pagi tadi masih meningkat dibandingkan hari biasa. Berikut laporan Aulina Iyasya dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, beginilah suasana di Stasiun Pasar Senen pada pagi ini, di mana memang terlihat sekali ramai, banyak penumpang yang akan melakukan keberangkatan maupun yang telah datang dari daerahnya masing-masing. Berdasarkan informasi dari PT Daob KAI 1 Jakarta, memang untuk jumlah penumpang yang mengalami atau datang ke Jakarta itu sekitar 43.000 penumpang. Namun khususnya di Stasiun Pasar Senen sendiri yaitu hanya sekitar 15.000 penumpang yang melakukan kedatangan di Stasiun Pasar Senen ini. Dan juga pemirsa, memang untuk kedatangannya pun dari berbagai macam daerah, namun ada beberapa rute favorit yang menjadi rute kedatangan para penumpang, yaitu ada dari Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan juga Purwokerto dan juga Tegal. Rata-rata penumpang datang dari kawasan Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Dan juga pemirsa, memang untuk sampai hari ini memang para penumpang yang melakukan keberangkatan pun masih terjadi sekitar 60% saja. Karena seperti yang kita ketahui bahwa PT KAI Daob 1 Jakarta memang sudah menyediakan tiket dari tanggal 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024 itu sekitar 772.000 tiket yang memang sampai saat ini pun masih terjual. Sementara itu pemirsa, walaupun memang puncak lonjakan arus balik sudah terjadi per hari ini, namun memang di Stasiun Senen sendiri masih terdapat kursi-kursi yang disediakan oleh PT KAI belum dikurangi, begitu masih ada sekitar 2.100 kursi yang disediakan oleh PT KAI dan memang belum terjadinya pengurangan begitu, dan juga masih ada tempat bermain anak-anak untuk para anak-anak menunggu. Di sini juga ada serodotan dan juga perosotan. Dari Jakarta, Aulina Iyasya, Rahman Badona, iNews melaporkan. Warga panik berupaya menyelamatkan diri saat gunung api Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur erupsi. 6 desa terdampak hujan abu tebal.
Warga 2 kecamatan di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur bergegas mengevakuasi diri setelah gunung api Lewotobi laki-laki erupsi Senin pagi. Kolom abu terlihat dari kejauhan disertai hujan abu. Akibatnya 6 desa di 2 kecamatan terdampak. Jalan, tanaman dan rumah warga tertutup abu vulkanik, termasuk tenda-tenda pengungsian warga. Hingga Senin malam warga pun memilih bertahan di tenda-tenda pengungsian, khawatir erupsi kembali membesar. Tetapi kan tidak ada dapur umum kan, dan kami harus makan dong. Dan kami harus pulang karena kami tidak ada orang, kami urus sendiri. Jadi sampai sekarang belum mendapat makanan dari pemerintah, Suster. Sampai saat ini belum mendapat bantuan. Sampai saat ini memang belum. Belum ada. Tapi kalau pengobatan memang sudah dari tadi. Sejumlah pengungsi korban erupsi gunung api Lewotobi laki-laki mayoritas wanita, anak dan balita bertahan di pos pengungsian kantor kecamatan Wulan Gitan lantaran rumah mereka tertutup abu vulkanik. Hingga Senin malam warga belum mendapatkan bantuan dan tidur beralaskan terpal. Tidurnya tidak nyaman. Tidurnya tidak nyaman. Menangis terus. Menangis terus ya? Karena tidur di atas tanah ini ya? Ini tidur di atas tanah ya? Warga korban erupsi gunung api Lewotobi laki-laki berharap pemerintah bisa segera menyalurkan bantuan berupa air bersih, makanan, dapur umum, serta selimut, kasur, dan juga peralatan mandi. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Talut penahan bangunan di Kendari, Sulawesi Tenggara tiba-tiba ambruk hingga membuat panik warga. Tanggul penahan gereja Oikumene di kota Kendari, Sulawesi Tenggara tiba-tiba ambruk. Ratusan jemaat gereja yang akan melaksanakan ibadah sempat panik. Akibat longsoran, pohon Natal dan pagar gereja rusak. Tanggul diduga tak kuat menahan beban, ditambah adanya saluran air di sisi kanan dan kiri. Pemirsa, banjir di kota Sungai Penuh, Jambi meluas. Warga yang terjebak banjir dievakuasi petugas. Sementara itu banjir besar memutus akses jalan di Siak Hulu, Kampar Riau. Tim gabungan menyisir tiap rumah warga terdampak banjir di 13 desa kecamatan Hamparan Rawang, kota Sungai Penuh, Jambi. Banjir di Sungai Penuh meluas dengan ketinggian lebih dari 2 meter, namun sebagian besar warga memilih bertahan enggan mengungsi. Polisi bahkan harus merayu warga agar mau dievakuasi ke posko pengungsian. Polres Kerinci mengerahkan 100 personel dan 5 truk untuk membantu proses evakuasi. Evakuasi warga diprioritaskan bagi lansia, anak-anak, dan warga yang sakit. Truk yang kita kerahkan untuk mobil medical kami yang bisa beropos kita 5 unit dan juga truk kita didekan juga dari 3 truk yang kita kerahkan untuk mengevakuasi korban untuk posko penampungan sementara di kantor DPRD Rawang dan juga di tenda-tenda yang sudah kita siapkan. Banjir di Sungai Penuh akibat curah hujan yang tinggi dan meluapnya Sungai Batang Merau mengakibatkan ribuan rumah warga terendam banjir. Polisi mengerahkan personilnya untuk mendistribusikan bantuan makanan kepada warga yang memilih bertahan. Selain rumah, sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, masjid, dan jalan terendam banjir memutus akses transportasi. Selain di Jambi, banjir berarus deras juga menggenangi permukiman dan akses jalan satu-satunya menuju Desa Bulu Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau. Ketinggian air lebih dari 1 meter memutus akses jalan. Warga terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk menggunakan jasa angkutan perahu untuk beraktivitas. Banjir merendam hampir 1 bulan dan belum juga surut. Warga berharap pemerintah daerah setempat berupaya memberikan solusi agar banjir segera surut. Tim kontributor iNews melaporkan. Lolos dari pengawasan orang tua, seorang bocah terpleset dan tenggelam di Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur. Saat kejadian, korban sedang mencari ikan di pinggir kali dekat rumahnya. Kamera CCTV ini merekam saat seorang bocah 6 tahun berinisial AR tengah mencari ikan terpleset dan tenggelam di aliran Kali Ciliwung, Jatinegara. Warga yang mengetahui kejadian melompat berupaya menolong korban namun tak menemukannya. Korban tenggelam dan langsung dicari oleh petugas dalam radius 1 km dari lokasi korban tenggelam. Ya sempat ditolong oleh orang sekitar sini, tetapi memang itu tidak maksimal. Akhirnya anak kecil itu hilang sampai saat ini. Setelah 2 jam pencarian, jasad korban akhirnya ditemukan di kedalaman 3 meter tak jauh dari lokasi tenggelam.
Jasad korban langsung dibawa ke rumah duka di sekitar lokasi. Kurang lebih 2 jam sehingga kita punya inisiatif untuk menyelam ke dalam saluran itu sendiri. Alhamdulillah kita menyelam ke dalam sekitar 2-3 meter ya. Itu korban alhamdulillah dapat kita temukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah AR telah dimakamkan oleh keluarga. Dari insiden ini warga diminta untuk selalu mengawasi anak saat bermain. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka hari ini dipanggil Bawaslu Jakarta Pusat terkait dugaan pelanggaran kampanye dengan bagi-bagi susu di Car Free Day Jakarta 3 Desember 2023. Dan berikut laporan tim liputan kami dari Bawaslu Jakarta Pusat. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jakarta Pusat memanggil Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka atas dugaan pelanggaran kampanye di kawasan CFD atau Car Free Day yang memang pada saat itu Gibran terlihat membagikan susu. Dipanggilnya Gibran untuk dilakukan pemeriksaan karena adanya fakta terbaru yang muncul saat dilakukan pemeriksaan pada sejumlah pihak sebelumnya sehingga dibutuhkan klarifikasi dan diagendakan untuk pemeriksaan akan dilakukan pada pukul 1 siang nanti. Sebagai informasi, Bawaslu juga telah memeriksa sejumlah pihak dari kader partai seperti Zita Anjani, Pasya dan juga Uya Kuya. Dan juga berdasarkan ketentuan Bawaslu memiliki waktu 14 hari sejak diterimanya pengaduan yang terregistrasi sehingga direncanakan akan mengumumkan hasil kajian pada tanggal 3 Januari 2024 mendatang. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Richard, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, perayaan Tahun Baru kerap menyisakan tumpukan sampah di jalan-jalan di kawasan Tugu, Yogyakarta. Tumpukan sampah berserakan sisa perayaan Tahun Baru di lapangan Andi Makassau, Kota Parepare viral di media sosial. Tumpukan sampah berserakan usai perayaan malam Tahun Baru ini terjadi di kawasan Tugu, Jogja, termasuk salah satunya di kawasan Bowongan. Keberadaan tumpukan sampah ini viral di media sosial. Pemandangan serupa juga ditemukan di kawasan lapangan Andi Makassau, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sampah-sampah yang didominasi plastik dan petasan berserakan di seluruh area lapangan. Kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah di tempatnya sangat disayangkan. Ya, jadi kondisi lapangan saat ini penuh dengan sampah dan kami dari Dinas Lingkungan Hidup sementara mengupayakan untuk pembersihannya. Ya, dari panitia yang menyediakan kresek dan petugas untuk pembersihannya kami dari Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan teman-teman yang ada untuk melakukan pembersihan. Sejumlah petugas Dinas Lingkungan Hidup dikerahkan untuk membersihkan sampah-sampah ini. Dari Yogyakarta dan Parepare, Sulawesi Selatan, tim kontributor iNews melaporkan. Hari terakhir libur Tahun Baru, ribuan wisatawan memadati objek wisata pemandian alam Cikoromoy di Pandeglang, Banten, serta wisata air di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berikut liputannya. Ribuan wisatawan memadati objek wisata pemandian alam Cikoromoy di Desa Kadu, Bumbang, Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten. Air yang dingin langsung mengalir dari Gunung Pulau Sari membuat wisatawan betah berlama-lama meski harus berdesak-desakan di dalam kolam. Murahnya harga tiket Rp5.000 per orang membuat pemandian alam Cikoromoy menjadi pilihan wisatawan saat libur Tahun Baru. Sama keluarga, 2 mobil. Alhamdulillah saya tiap tahun dalam ke Tahun Baru 2024. Pengen liburan wisata yang nyaman gitu ya. Harganya terjangkau lah dan kebetulan saya memilih tempat Cikoromoy ini sebagai tempat wisata di awal tahun saya. Wisata air di kawasan Harapan Indah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi ini dipadati ratusan pengunjung. Wahananya luar biasa, asik ya, seru, terus ada ombak juga yang nggak bisa, mungkin saya belum pernah temuin gitu ada wahana ombak. Di wahana ini para pengunjung juga bisa menikmati beberapa wahana baru seperti kebun binatang mini dan juga museum sejarah Islam. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari, iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berziarah ke makam ayahnya di Komplek Pemakaman Kampus Universitas Islam Indonesia. Capres Anies Baswedan berziarah ke makam ayahandanya di Komplek Pemakaman Universitas Islam Indonesia, didampingi Ibunda Alia Rashid Alkanis, istrinya Ferry Farhati, serta anaknya Mutiara Baswedan. Rektor UII Fatul Wahid juga datang mendampingi Anies.
Almarhum ayah Anies Baswedan, Rashid Baswedan, semasa hidupnya pernah mengajar di kampus UII Yogyakarta dan pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi UII. Selain berziarah, Anies Baswedan juga sempat mengenang masa kecil berjalan-jalan di kawasan Dagen, Malioboro. Sementara itu, Capres Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo, meluncurkan program internet gratis, super cepat dan merata bagi pelajar Indonesia hingga pelaku UMKM. Program internet gratis ini demi kemajuan dunia pendidikan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji akan memberikan layanan internet super cepat, gratis dan merata di seluruh wilayah Indonesia jika dirinya terpilih menjadi Presiden 2024. Program yang diberi nama Gratisin ini diklaim untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu ekonomi lokal termasuk UMKM. Hal itu disampaikan Ganjar dalam acara peluncuran program Gratisin di Borsumi Heritage, Semarang, Jawa Tengah. Kita mesti menyiapkan infrastruktur persebarannya ya. Kalau kemudian kita mau adil ya di remote area juga mendapatkan itu. Tentu kita bicara siapa yang mesti memanfaatkan ini. Maka pilihan kita yang pertama adalah para pelajar. Tadi ada masukan juga UMKM. Oke, saya kira itu masuk juga. Maka kalau mereka bisa mendapatkan internet gratis, saya kira apa yang menjadi potensi dari mereka akan bisa berangkat. Pelajar akan bisa mendapatkan kemudahan. Hal itu disampaikan Ganjar dalam acara peluncuran program Gratisin di Borsumi Heritage, Semarang, Jawa Tengah. Ganjar juga menambahkan, jika saat ini kecepatan rata-rata internet di Indonesia termasuk lambat di kawasan ASEAN. Gratisin memberikan akses internet super cepat dan merata. Dari Semarang, Jawa Tengah, Giselia Nurrahman, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo menjadi partai non-parlemen terkuat yang diprediksi bakal mendapat kursi di DPR pada pemilu 2024. Temuan tersebut berdasarkan hasil lembaga survei ID Cipta Research and Consulting atau ICRC. Elektabilitas Partai Persatuan Indonesia terus menguat jelang pemilu 2024. Dalam survei ID Cipta Research and Consulting atau ICRC, partai bernomor urut 16 ini meraih 4,6% dan menjadi partai non-parlemen terkuat yang diprediksi bakal mendapat kursi di DPR RI pada pemilu 2024 mendatang. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo bahkan mengungguli Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang mendapatkan angka 4,3%. Program peduli rakyat kecil dengan berbagai gerobak, KTA berasuransi menjadi faktor pendukung meroketnya elektabilitas Partai Perindo. Itu temuan kita masih seperti yang kemarin, salah satu partai politik non-parlemen yang berpotensi untuk lolos ke Senayan itu masih Perindo. Maka saya prediksi untuk 2024 yang datang, salah satu partai non-parlemen yang lolos parlemen itu adalah Perindo. Militansi kader dan pengurus serta bergabungnya sejumlah tokoh daerah dan nasional, Partai Perindo optimis dapat meraih hasil optimal dalam pemilu 2024 mendatang. Dari Jakarta, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, perayaan malam Natal dan Tahun Baru di seluruh Indonesia relatif aman dari pemadaman listrik. PLN menggelontorkan pasokan listrik 50 gigawatt dari beban puncak malam Natal dan Tahun Baru sebesar 35 gigawatt. Jelang Tahun Baru, PLN memastikan pasokan listrik selama malam Natal hingga Tahun Baru tidak terkendala. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo melakukan monitoring pasokan daya listrik di Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat, UITJBB di Cinere, Jawa Barat. Saat pemantauan, Darmawan menegaskan pasokan listrik di seluruh Indonesia aman, khususnya pada perayaan malam Tahun Baru 2024. PLN telah menyiapkan daya mampu pasokan listrik sebesar 50 gigawatt, sementara beban puncak listrik saat Nataru mencapai 35 gigawatt. Darmawan mengungkapkan siaga pasokan diberlakukan sejak 15 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024. Bahwa beban puncak malam ini adalah 35 gigawatt, sedangkan PLN dalam rangka mengantisipasi agar kondisi aman maka menyiapkan daya mampu pasok sebesar 50 gigawatt. Maka pasokan listrik dalam rangka menjaga Natal dan Tahun Baru 2024
adalah dalam kondisi aman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk mengamankan suplai daya listrik, PLN mengerahkan 81.000 personel, 1.800 genset, 750 unit Uninterruptible Power Supply atau UPS, serta 1.100 unit gardu bergerak. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.